Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan dari artikel keempat ya, mengenai inovasi khususnya yang terjadi di perusahaan kecil, perusahaan mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Artikel keempat ini bicara tentang persepsi daripada owner manager. Owner itu pemilik, manager itu ya pemimpin atau direkturnya UMKM gitu. Seringkali kalau di UMKM itu ya pemilik itu sekaligus si manajernya, meskipun kadang-kadang tidak begitu, pemiliknya sendiri tidak yang ngurusi, tapi yang ngurusi adalah dipasarkan orang lain sebagai manajer. Jadi penelitian ini ada berbicara tentang persepsi mereka, para pemilik, para manajer itu mengenai hambatan-hambatan bagi UMKM ya untuk berinovasi. Jadi merupakan studi empirik yang dilakukan terhadap UMKM yang ada di Turki. Hal yang melatar belakangi bahwa sebenarnya secara menyeluruh diakui bahwa yang namanya lingkungan bisnis yang menguntungkan, jadi lingkungan yang baik dan dukungan dukungan dari pemerintah yang progresif atau terus menerus, itu merupakan hal yang sangat mendasar, hal yang sangat penting untuk pertumbuhan daripada inovasi itu sendiri maupun terhadap pertumbuhan entrepreneur baru atau pertumbuhan kewirausahaan. Berikutnya seorang peneliti ya, Schumpeter 1954 berpendapat bahwa kemunculan atau berdirinya perusahaan merupakan sebuah proses dari creative destruction. Creative destruction sudah pernah dibahas di artikel sebelumnya, artikel pertama kalau nggak salah, yaitu tentang penghancuran kreatif. Creative destruction ini yang memunculkan aktivitas-aktivitas inovatif oleh para pengusaha-pengusaha itu, dan ini akan mengarahkan atau mengakibatkan pengembangan ekonomi regional maupun ekonomi lokal. Si peneliti ini juga menyimpulkan bahwa ekonomi yang dinamis dan sukses itu ya berakar secara kuat baik dalam inovasi maupun kewirausahaan. Ya, jadi intinya adalah inovasi dan kewirausahaan itu adalah merupakan fondasi utama dari ekonomi yang dinamik dan sukses. Beberapa peneliti menyatakan bahwa namanya entrepreneurship ya atau kewirausahaan itu sebagian besar itu adalah tentang inovasi ya, berbicara tentang inovasi, dan oleh karenanya seorang pengusaha atau entrepreneur itu pada dasarnya adalah seorang inovator yang kreatif ya, pelaku inovasi yang kreatif. Krisner 85 berpendapat bahwa proses inovasi itu merupakan pembelajaran yang tidak sengaja dan bersifat spontan, seperti tidak direncanakan. Dan proses inovasi ini berhubungan positif dengan kaitannya dengan adopsi teknologi baru, kemudian struktur pengetahuan, kemudian proses dan layanan yang terlibat di dalam penelitian, pengenalan, kemudian konversi, serta eksploitasi daripada peluang-peluang usaha. Karakteristik yang paling dominan, yang the most dominant and necessary karakteristik yang paling penting dan dominan bagi entrepreneur yang berhasil adalah dia bisa menjadi gap filler, jadi mengisi celah kekosongan, yaitu merupakan kemampuan dan dorongan untuk terus mencari, mengidentifikasi dan mengeksploitasi peluang-peluang baru, dan kemudian mengembangkan barang baru atau layanan baru maupun proses baru untuk memenuhi ceruk pasar baru. Jadi intinya adalah bagaimana kemampuan si pengusaha itu mengisi kekosongan entah itu dalam pengadaan kekosongan dalam
produk baru, kosongan dalam lain baru, proses baru, dan itu adalah bagaimana dia bisa menangkap peluang itu dengan baik. Selanjutnya, sebagaimana diketahui bahwa di kebanyakan negara-negara industrial atau negara maju dan berkembang, itu UMKM itu memberikan porsi, ya, menyumbang porsi yang cukup besar mengenai aktivitas ekonomi di suatu negara, di negara-negara tersebut, dan sekaligus merepresentasikan atau mewakili bagian yang sangat dominan, bagian yang dominan dari sektor swasta dari negara tersebut. Jadi UMKM itu satu sumbangan terhadap aktivitas ekonomi yang besar. Yang kedua adalah dia merupakan sektor swasta terbesar untuk negara, baik negara bermaju maupun negara berkembang. Di lain itu, di tingkat regional maupun nasional, kebijakan inovasi itu fungsinya adalah untuk memberikan stimulus atau rangsangan dan sekaligus legitimasi pengembangan komersial. Dan ini kebijakan inovasi ini, innovation policy ini menjadi suatu hal yang penting, ya, untuk pertumbuhan sektor UMKM yang sehat dan terus maju atau terus berkembang. Bagi pemilik dan manajer UMKM yang berusaha mendapatkan dan mempertahankan keunggulan kompetitif di pasar dan sekaligus meningkatkan kemampuannya untuk mengenerate, ya, mendapatkan kesejahteraan, kejayaan, maka inovasi ini menjadi merepresentasikan atau sebagai perwujudan daripada investasi yang dilakukan untuk menciptakan kekayaan, kejayaan baik personal maupun sosial. Penelitian ini berkontribusi terhadap body of knowledge. Body of knowledge itu, ya, kerangka besar bangunan ilmu pengetahuan, ya. Jadi penelitian ini akan berkontribusi terhadap bangunan ilmu pengetahuan, yaitu dengan cara memberikan wawasan baru mengenai hambatan-hambatan utama inovasi yang mempengaruhi para pemilik manajer UMKM di Turki dan juga mempengaruhi strategi mereka untuk mencapai dan mempertahankan keunggulan kompetitif yang mereka miliki. Hambatan terhadap inovasi itu cenderung membatasi ruang lingkup kompetitif mereka, ya, para manajer, para pemilik UMKM, dan berdampak negatif terhadap proses pertumbuhan perusahaan mereka. Pada kesempatan ini, ya, penulis menganalisis, ya, melakukan kajian terhadap karakteristik ciri-ciri yang melekat pada para pemilik manajer yang inovatif tadi, ya, pemilik manajer inovatif, dan melakukan pengujian, melakukan evaluasi mengenai berbagai hambatan-hambatan, ya, barrier baik yang formal, informal, hambatan skill, keterampilan, dan lingkungan, ya, yang dirasakan atau yang dialami oleh mereka. Yang para responden-respondennya kan berarti para pemilik dan manajer UMKM tadi. Hasil-hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa UMKM itu cenderung menghadapi hambatan yang lebih tinggi, ya, hambatan untuk inovasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan rekan mereka yang lebih besar. Artinya dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar itu, UMKM itu menghadapi hambatan inovasi yang lebih tinggi. Dihadapkan dengan lingkungan dan ekologi bisnis mengenai inovasi, ya, lingkungan bisnis dan ekologi inovasi di Turki, maka UMKM domestik di Turki itu menunjukkan tingkat sumber daya dan kepakaran yang lebih rendah jika dibandingkan dengan rekan-rekan mereka yang besar. Jadi UMKM itu dibandingkan perusahaan besar itu, jika dibandingkan, maka sumber daya internal yang dimiliki maupun kepakarannya itu jauh lebih rendah daripada mereka. Dan ini membuat proses inovasi menjadi lebih sulit, lebih berat untuk memulai dan maupun mengakhirinya secara sukses, secara berhasil. Studi terdahulu juga menunjukkan bahwa kebanyakan UMKM, ya, perusahaan-perusahaan kecil itu tidak begitu
mempunyai sifat kewirausahaan, ya, tidak mempunyai semangat kewirausahaan dan juga tidak inovatif. Para pelaku UMKM, ya, usaha kecil menengah itu mengalami kesulitan untuk mendapatkan modal eksternal, dan mereka itu seringkali kekurangan atau tidak memiliki kemampuan atau keterampilan manajerial yang diperlukan untuk mengatasi proses organisasi yang semakin kompleks. Selain itu, penulis juga menyoroti kekurangan atau kurangnya waktu dan sumber daya yang dimiliki oleh UMKM itu yang memengaruhi para manajer UMKM, memengaruhi kemampuan, ya, ability dari pemilik maupun manajer UMKM untuk mengidentifikasi sumber daya eksternal mengenai informasi. Jadi untuk mengidentifikasi sumber daya informasi eksternal dan dukungan-dukungan teknis yang itu sangat penting untuk merespons secara cepat perubahan pasar, ya, yang merespons secara cepat perubahan besar dalam lingkungan global yang sangat dinamik itu. Hasil penelitian terdahulu juga harus kita membedakan antara hambatan eksternal maupun kesulitan internal. Hambatan eksternal bagi perusahaan melakukan inovasi. Contoh hambatan eksternal itu seperti permintaan, penawaran maupun lingkungan. Sedangkan kesulitan internal yang dialami oleh para manajer pemilih itu diantaranya adalah ketersediaan sumber daya maupun resistensi karyawan. Resistensi itu penolakan. Jadi tidak setiap karyawan itu terus mendukung kebijakan internal untuk melakukan inovasi. Penelitian terdahulu juga mengungkapkan bahwa perusahaan-perusahaan kecil yang beroperasi di negara berkembang itu seringkali juga menjumpai hambatan-hambatan tambahan untuk melakukan inovasi. Di antaranya adalah teknologi yang kurang atau tidak memiliki teknologi yang memadai, infrastruktur kebijakan, kemudian tingkat inovasi yang rendah, lokasi yang tidak diinginkan, tidak diharapkan, tidak sesuai, maupun ukuran perusahaan yang tidak cocok untuk ceruk pasar yang dipilih. Jadi mereka memilih ceruk pasar tertentu, tapi ukuran perusahaan yang kecil itu tidak mensupport untuk masuk ke pasar yang demikian. Hambatan-hambatan yang bersifat formal maupun informal, maupun kompleksitas sosial ekonomi, budaya, dan lingkungan di negara-negara berkembang itu cenderung mempunyai dampak yang merugikan, dampak yang tidak baik. Dampak itu tidak baik terhadap tingkat inovasi maupun tingkat daya saing daripada UMKM di negara-negara berkembang tersebut. Jadi itulah beberapa alasan mengapa penelitian ini harus dilakukan. Karena meskipun sudah banyak penelitian terdahulu, tetapi itu banyak dilakukan di negara-negara maju. Dan di sini sudah diungkapkan bahwa di negara berkembang itu hambatan, tantangan maupun kondisi lingkungan, sosial, budaya itu sangat berbeda dibandingkan negara-negara berkembang. Artinya hambatan-hambatan yang dialami pun untuk berinovasi, untuk meningkatkan daya saing itu sangat berbeda. Berbeda pula antara yang dialami oleh perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Jadi itu kenapa penelitian ini harus dilakukan tersendiri, yaitu untuk mengetahui hambatan-hambatan berinovasi yang dialami oleh perusahaan-perusahaan UMKM, oleh UMKM manufaktur, dan sekaligus untuk mengetahui apa yang dirasakan, yang dialami oleh para pemilik manajer terkait dengan hambatan-hambatan tersebut di perusahaan mereka. Jadi tujuan penelitian ini adalah itu. Ya, kalau latar belakangnya tadi, kenapa penyelidikan terhadap hambatan untuk berinovasi itu harus dilakukan tersendiri di UMKM di negara-negara berkembang seperti Turki. Ini masuk klasifikasinya itu. Dan di sini juga melakukan selain melakukan studi terhadap hambatan-hambatan inovasi yang dialami itu, juga
bagaimana bagaimana dengan apa yang dirasakan, yang dialami oleh para pemilik manajer mengenai hambatan tersebut di perusahaan mereka. Dan untuk melakukan penyidikan ini sudah diidentifikasi ada 4 tipe hambatan untuk inovasi. Yang pertama adalah hambatan formal, kemudian hambatan formal, yang ketiga hambatan lingkungan, dan hambatan skill atau keterampilan. Untuk melakukan studi atau penelitian ini, si peneliti mengajukan 4 buah hipotesis. Hipotesis yang pertama adalah bahwa hambatan formal itu mempunyai hubungan negatif terhadap kecenderungan para pemilik dan manajer untuk berinovasi di UMKM di Turki. Yang pertama adalah tentang hambatan formal, yang kedua adalah tentang hambatan informal, ketiga tentang lingkungan, yang keempat tentang skill atau keterampilan. Semuanya adalah, yang keempat adalah tentang skill, pengetahuan, teknologi, dan informasi. Hambatan skill, hambatan teknologi, dan hambatan informasi. Bahwa keempat aspek ini adalah diduga mempunyai pengaruh yang negatif terhadap kecenderungan para pemilik manajer untuk berinovasi. Artinya apa? Semakin tinggi hambatan formalnya, maka kecenderungan untuk berinovasi itu semakin rendah, karena ini pengaruhnya negatif. Demikian juga dengan semakin tinggi hambatan informal, maka kecenderungan untuk berinovasi juga makin rendah. Yang ketiga sama, punya pengaruh negatif atau hubungan negatif. Yang keempat, teknologi, skill teknologi dan informasi itu semakin besar hambatannya juga semakin kecil para manajer dan pemilih itu untuk cenderung melakukan inovasi. Penelitian ini ya menyebarkan 500 kuesioner yang disebarkan seracak ke para manajer dan pemilik UMKM di Turki ya, menggunakan database tertentu. Setelah kuesionernya itu dilakukan pengujian menggunakan 15 perusahaan kecil menengah sebagai pilot study. Dari 500 yang dikirim, 275 itu yang kembali. Kemudian ini adalah gambaran dari kelompok usaha apa saja yang 2275 itu. Kemudian untuk melakukan analisisnya, cara ini mengembangkan hipotesis, kemudian data dikumpulkan menggunakan kuesioner ke para pemilik manajer UMKM di Turki, kemudian dianalisis menggunakan model regresi logis. Model regresi logis itu dependent variabelnya adalah hambatan untuk inovasi oleh manajer dan pemilik dan manajer UMKM dalam angka biner, ya, variabel biner, iya dan tidak, punya hambatan dan tidak punya hambatan. Di sini disebutkan jika angka nilainya kan biner 1 sama 0. Angka 1 itu jika para pemilik dan manajer UMKM itu merasakan adanya hambatan inovasi. Dan dia kalau tidak merasakan adanya hambatan inovasi, maka nilainya adalah 0. Dependennya 1 dan 0. Sedangkan independennya ya ada 4 aspek tadi ya. Jadi formal, informal, lingkungan, dan hambatan yang terkait dengan skill, teknologi, dan informasi. Ini modelnya. Kemudian hasilnya ini aspek spesifik daripada perusahaan, yaitu bahwa intensitas research and development, penelitian dan pengembangan per karyawan itu punya pengaruh positif terhadap, punya pengaruh signifikan terhadap barir tadi. Tingkat pendidikan dari pelaku usahanya itu diukur dalam variabel dummy itu juga punya pengaruh yang signifikan. Kemudian lack of government berarti tidak dimiliki atau kurangnya riset dan pengembangan oleh pemerintah, maupun tidak dimilikinya atau kurangnya kebijakan yang terkait dengan teknologi dan riset dan pengembangan oleh pemerintah. Itu pengaruhnya negatif.
Jadi artinya semakin polisinya itu kurang, maka bariernya juga makin besar. Kemudian di aspek informal yang punya pengaruh signifikan itu adalah keberadaan ekonomi informal. Itu punya pengaruh negatif ya terhadap hambatan tadi. Kemudian hasil lainnya lagi adalah inovasi yang berbiaya tinggi serta kurangnya sumber daya keuangan yang sesuai. Itu juga menjadi barrier. Secara umum, hasil survei atau hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para pemilik atau manajer UMKM yang memiliki skill atau keterampilan inovatif itu mempunyai persepsi pemahaman yang lebih baik dan lebih akurat mengenai hambatan-hambatan inovasi yang terjadi di perusahaan mereka. Jadi semakin baik skillnya mereka, itu semakin mempunyai persepsi yang baik terhadap adanya barrier, punya pemahaman dan keakurasian tentang ada tidaknya barrier di perusahaan mereka. Yang berikutnya kesimpulannya adalah teknologi baru dan tingginya biaya inovasi serta kurangnya kualifikasi para personil, karyawan maupun staf yang ada di UMKM itu berpunyai dampak terhadap persepsi atau anggapan dari para pemilik UKM, pemilik dan manajer UMKM di Turki, serta punya dampak terhadap kecenderungan mereka untuk melakukan inovasi. Terakhir, kebijakan penelitian dan pengembangan yang progresif yang terus-menerus oleh pemerintah dapat membantu para pemilik dan manajemen UKM untuk mencapai dan mempertahankan tingkat daya saing perusahaan mereka di pasar global melalui pelatihan, inisiatif penelitian dan pengembangan, kemudian peraturan perundangan yang terkait dengan hak kepemilikan, serta akses pada lembaga keuangan akan menjadikan pemerintah Turki itu mempunyai peran yang positif, ya, punya dampak atau peran positif terhadap persepsi dan kecenderungan yang sifatnya inovatif oleh para manajer dan pemilik UMKM. Demikian juga kebijakan-kebijakan dan inisiatif pemerintah yang mendorong inovasi, ya, mendorong inovasi dan meningkatkan standar pendidikan dari para tenaga kerja, ya, para buruh dan tenaga kerja lainnya itu akan mampu menjadikan tipe perusahaan ini, yaitu UMKM, untuk tetap survive, untuk bertahan dan secara sukses berkompetisi, bersaing di pasar nasional maupun internasional. Jadi untuk UMKM untuk dapat bersaing untuk bertahan bersaing di pasar nasional internasional itu perlu dukungan pemerintah, ya, yang secara nyata, baik dalam bentuk tadi misalnya kemudahan akses ke keuangan, kemudian peraturan perundangan, kemudian dukungan terhadap riset pengembangan, kemudian peningkatan standar pendidikan bagi para tenaga kerja. Itu semua diperlukan UMKM untuk tetap survive, untuk bisa berkompetisi di pasar lokal, regional maupun nasional serta internasional. Itu kesimpulan umum daripada hasil penelitian yang disampaikan di artikel keempat ini. Berikutnya kita akan berbicara tentang di artikel yang terakhir, kelima ini, yaitu tentang transfer pengetahuan antar pelaku di sistem inovasi, yaitu secara spesifik bicara antara higher education system, berarti perguruan tinggi, dan UMKM. Hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah bahwa sebenarnya namanya inovasi itu adalah merupakan
hasil dari interaksi, ya, outcome dari interaksi dari banyak aktor dalam sistem yang sangat heterogen, yang sangat beragam sekali. Akan tetapi kebanyakan studi itu fokusnya pada proses pemetaan hasil inovasi yang nampak. Ya, hanya fokusnya ke sana, output atau outcome hasil daripada inovasi yang nampak, daripada berbicara tentang aktivitas maupun hubungan-hubungan antar institusi atau individu yang mempunyai keputusan untuk penerapan dalam sistem inovasi. Jadi dibandingkan dengan bicara tentang interaksi antar individunya, itu penelitian-penelitian terdahulu itu fokusnya justru pada hasil pada inovasinya itu sendiri, bukan interaksi yang menghasilkan interaksi antar aktor, interaksi antara pihak-pihak yang terlibat untuk menghasilkan inovasi. Itu salah satu fakta dari hasil penelitian terdahulu seperti itu. Lebih dari itu, penelitian mengenai pendidikan tinggi, mengenai perguruan tinggi, kebanyakan penelitiannya itu fokus pada hubungan internal dan interaksi antar pelaku-pelaku dalam perguruan tinggi maupun dalam sistem pendidikan tingginya itu. Jadi tidak bicara tentang bagaimana dia berinteraksi dengan pelaku usaha, tapi fokus kalau penelitian-penelitian yang berbicara tentang perguruan tinggi itu fokusnya pada hubungan internal yang ada di perguruan tingginya itu, bukan hubungan dengan pihak luar termasuk dengan dunia industri. Sangat sedikit perhatian yang diberikan mengenai interaksi antara perguruan tinggi dan aktor-aktor lain di dalam sistem inovasi. Jadi inovasi sekali lagi adalah bicaranya ada interaksi antar pelaku, antar aktor, tetapi bicaranya hanya kalau inovasi itu adalah bicara tentang outputnya inovasi. Kalau bicara tentang perguruan tinggi, bicaranya tentang hubungan internal dalam perguruan tinggi. Ya, sementara yang bicara interaksi antara perguruan tinggi dengan pelaku-pelaku yang terlibat dalam sistem inovasi itu sangat sedikit, ya. Khususnya hubungan antara perguruan tinggi dengan mereka dengan pelaku-pelaku yang kecil, ya, termasuk UMKM yang mempunyai sumber daya dan power yang sangat rendah, sangat terbatas dibandingkan industri-industri besar. Jadi tidak banyak penelitian di bidang itu. Padahal terbukti bahwa perusahaan-perusahaan kecil UMKM itu menghasilkan inovasi yang lebih disruptif, ya, lebih tidak terduga kadang-kadang, lebih bisa merusak tatanan, ya, inovasi yang dihasilkan oleh mereka, menghasilkan hal-hal yang tidak terduga. Dan partisipasi UMKM di jaringan antar organisasi itu dapat membantu mereka untuk mengatasi kekurangan mereka dalam hal ukurannya yang kecil, ya, dan menghasilkan mereka akses, memberikan mereka akses untuk sumber daya dan pengetahuan yang lebih luas. Jadi meskipun tidak banyak penelitian itu, padahal faktanya itu namanya UMKM itu bisa menghasilkan inovasi yang luar biasa, tidak terduga. Dan selain itu, UMKM itu kalau berpartisipasi dalam jaringan antar industri, antar institusi, maka partisipasi mereka itu sebetulnya akan mendorong mereka untuk mengatasi kekurangan mereka. Mereka itu kan kecil, tapi kalau terlibat dalam jaringan, dia akan bisa mendapatkan akses sumber daya maupun pengetahuan yang lebih luas. Jadi pada intinya yang melatar belakangi penelitian ini adalah terdapat kekurangan studi empirik mengenai akses pengetahuan antar aktor-aktor utama dalam sistem inovasi, yaitu khususnya UMKM. Itu ada kekurangan studi di area ini. Itu yang melatar belakangi. Sehingga tujuan daripada penelitian ini adalah untuk mengisi gap itu, mengisi celah itu, yaitu melalui melakukan studi empirik mengenai proses akses pengetahuan. Jadi bagaimana cara mendapatkan pengetahuan antar pelaku-pelaku UMKM di konteks Australia. Ini jadi studinya di Australia. Penelitian ini akan menguji secara detail akses pengetahuan yang terkait dengan inovasi. Akses pengetahuan ada banyak macam, tapi ini adalah khususnya terkait
akses pengetahuan kaitannya dengan inovasi dari aktor-aktor atau pelaku-pelaku eksternal. Siapa pelaku-pelaku eksternal? Ya, pelaku-pelaku eksternal itu adalah perguruan tinggi, kemudian lembaga-lembaga riset ya, atau lembaga lainnya yang bisa menghasilkan pengetahuan untuk kaitannya dengan inovasi. Secara khusus ada 3 isu yang akan dibicarakan di penelitian ini, yaitu apa, bagaimana, dan mengapa para UMKM itu mengakses pengetahuan untuk keperluan inovasinya dari sumber-sumber eksternal, dari pelaku-pelaku eksternal. Dan secara khusus, penelitian ini fokusnya pada perguruan tinggi serta channel-channelnya. Jadi yang dimaksud dengan pelaku eksternal di penelitian ini adalah fokus pada perguruan tinggi serta lembaga-lembaga yang mereka miliki, channel-channel saluran-saluran yang mereka miliki, termasuk dalamnya adalah semacam LPPM atau Lembaga Penelitian dan Pengabdian, yang melaluinya UMKM itu bisa mengakses, bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah bagaimana dan mengapa UMKM itu mengakses pengetahuan dari sumber-sumber atau aktor-aktor eksternal secara umum, ya, mengakses ilmu pengetahuan dari pelaku eksternal secara umum dan khususnya dari perguruan tinggi. Dan sejauh mana pengetahuan-pengetahuan yang mereka akses itu punya dampak terhadap inovasi yang dimiliki oleh UMKM tersebut. Itu tujuan utamanya. Penelitian ini berkontribusi pada penelitian atau studi sebelumnya, khususnya setidaknya dalam 3 hal. Ya, yang pertama adalah penelitian ini akan menambahkan studi lapangan, ya, beberapa studi lapangan yang terkait dengan penyelidikan mengenai akses pengetahuan untuk keperluan inovasi antar pelaku-pelaku UMKM. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kontribusi kedua dari studi ini adalah bahwa studi terdahulu, penelitian-penelitian terdahulu yang menguji interaksi antara perguruan tinggi dan industri, khususnya dalam perspektif industri, ya, perspektif industri, sudut pandang industri, itu mereka itu pada umumnya mengabaikan sektor UMKM, ya, khususnya yang kecil. Jadi kalau studi UMKM yang golongan medium masih ada, tapi yang kecil itu mereka abaikan. Dan di antara UMKM yang dilakukan studi itu, yang kaitannya interaksi dengan perguruan tinggi itu kecenderungannya adalah penelitian terdahulu itu memperlakukan semua UMKM itu sama dalam hal ukurannya. Jadi mau mikro, mau kecil, mau sedang itu dianggap sama. Sehingga studi ini ditujukan untuk mengisi celah itu, ya. Jadi dengan cara apa? Dengan cara memperlakukan UMKM itu dibedakan menurut ukurannya. Yang mikro, yang kecil, menengah itu dibeda-bedakan. Ini kenapa? Karena ada anggapan bahwa di era teknologi digital ini, ya, revolusi teknologi digital, itu perusahaan-perusahaan itu menjadi semakin produktif melalui inovasi meskipun dengan jumlah karyawan yang lebih sedikit. Sehingga ukuran karyawan yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan itu dipertimbangkan sebagai hal yang berbeda dalam studi ini, di mana studi yang membedakan ini tidak dilakukan di penelitian-penelitian sebelumnya. Terakhir, kontribusi ketiga dari penelitian ini adalah berkait dengan masih sedikitnya penelitian yang berusaha untuk memahami bagaimana perguruan tinggi dan UMKM itu dapat bekerja sama secara lebih baik dalam konteks sistem inovasi di tingkat regional. Atas dasar latar belakang itu, maka diajukan sejumlah pertanyaan penelitian, research question sebagai berikut. Research question yang pertama, poin A adalah, apakah UMKM yang berbeda-beda itu dalam hal ukuran, itu berbeda pula dalam berinovasi. Yang poin B, jika ukuran perusahaan itu mempunyai pengaruh terhadap pola inovasi antar UMKM, apakah tingkat inovasi yang tinggi atau inovasi yang terendah itu terjadi pada perusahaan yang lebih besar atau lebih kecil. Jadi inovasi yang tinggi apakah itu untuk perusahaan yang lebih besar,
sedangkan inovasi yang rendah untuk perusahaan yang lebih kecil, atau sebaliknya, atau bagaimana? Pertanyaan penelitian yang kedua adalah seberapa penting pengaruh dari perguruan tinggi itu terhadap sumber-sumber gagasan, seberapa penting pengaruh dari perguruan tinggi itu terhadap sumber-sumber ide atau sumber gagasan dan informasi yang dimiliki oleh UMKM untuk membantu mereka UMKM itu berinovasi dalam kaitannya berhadapan gitu ya, berkompetisi dengan pelaku-pelaku lain. Ya, apakah kontribusi dari perguruan tinggi terhadap UMKM dalam hal ini itu seberapa penting, seberapa besar? Sedangkan riset question yang ketiga adalah jalur pengetahuan yang seperti apa? Apakah jalur relasional antar dua institusi ini, yaitu antara perguruan tinggi dengan UMKM-nya itu sendiri, atau jalur yang sifatnya lebih umum ya untuk publik. Jadi jalur pengetahuan yang seperti apa yang dilakukan oleh UMKM untuk yang digunakan oleh UMKM untuk mengakses pengetahuan yang diperoleh dari perguruan tinggi dalam kaitannya untuk melakukan inovasi di UMKM itu. Jadi jalur yang dipakai itu jalur yang mana? Itu riset question yang ketiga. Ya, jadi itu yang sudah dibicarakan adalah hal yang melatar belakangi sekaligus tujuan apa yang mau dicapai oleh penelitian ini. Untuk mencapai tujuan itu, maka si peneliti mengajukan sebuah kerangka kerja konseptual atau konseptual framework seperti gambar ini. Jadi di kerangka kerja ini ada 3 dimensi utama. Yang pertama adalah aktor, ada 2 aktor ya. Yang kiri sama yang tengah ini, aktor yang kiri ini adalah UMKM dengan berbagai macam ukuran. Ada yang pedagang individual, seorang diri gitu, yang atau perusahaan mikro, kemudian kalau Indonesia mikro, kecil, sedang maupun menengah. Dimensi kedua adalah jalur apa yang digunakan, apakah jalur untuk akses pengetahuan apa yang digunakan, apakah jalur relasional hubungan, apakah jalur yang sifatnya lebih umum, atau tipe-tipe akses pengetahuan yang lainnya. Itu dimensi kedua. Dimensi ketiga adalah aktor perguruan tingginya maupun lembaga-lembaga atau organisasi lainnya seperti konsultan, supplier, dan lain-lain yang bisa menjadi sumber pengetahuan untuk diakses dalam kaitannya untuk melakukan inovasi. Dan dimensi yang ketiga adalah hasil atau outcome-nya, yaitu inovasi yang dimiliki oleh UMKM, yaitu inovasi produk, inovasi operasi, inovasi organisasi, dan inovasi pemasaran. Ini 4 dimensi ini yang dijadikan sebagai kerangka kerja konseptual. Metode untuk mengerjakan penelitian ini adalah mereka menggunakan desain penelitian kuantitatif maupun kualitatif, jadi gabungan. Untuk itu mereka melakukan survei terhadap 1.226 UMKM yang ada di Australia, ya, Australia bagian selatan ya, South Australia, dan melakukan mini case study. Ini adalah kualitatifnya adalah dalam bentuk studi kasus mini. Untuk yang survei ya, untuk yang kuantitatif menggunakan data dari kuesioner yang dirancang oleh mereka yang kemudian dibagikan kepada para pemilik atau manajer UMKM di Metropolitan Adelaide area Metropolitan Adelaide di Australia Selatan. UMKM yang masuk kriteria ini adalah atau sesuai dengan definisinya adalah UMKM yaitu yang mempunyai pekerja kurang dari 200, terdiri dari atau dikategorikan lebih lanjut menjadi usaha mikro, yaitu mereka yang mempunyai karyawan kurang dari 5, kemudian berusaha kecil antara 20 sampai antara 5 sampai 20, kurang dari 20, dan medium atau menengah yaitu antara 20 sampai 200 pekerja. Ini konstruk-konstruk yang digunakan untuk melakukan penyelidikan, yaitu ada dependent variabelnya, yaitu inovasi yang 4 tadi, inovasi produk, inovasi operasi, inovasi organisasi, inovasi pemasaran, kemudian banyaknya inovasi, dan mereka juga menggunakan beberapa variabel pengendali. Sedangkan variabel independennya, ini ada institusi atau organisasi yang terdapat dalam hubungan dengan UMKM. Kemudian
jalur yang digunakan oleh UMKM untuk mengakses pengetahuan, ya, jalur antara UMKM dan perguruan tinggi yang digunakan untuk akses pengetahuan. Jalur apa yang dipakai? Variabel dependen lainnya adalah metode-metode yang lain yang digunakan untuk mengakses pengetahuan. Misalnya adalah melalui memperkerjakan staf dengan skill yang baru, kemudian pertukaran staf antar institusi bisnis, antar bisnis, dan lain-lain, ya, menggunakan konsultan dan lain-lain. Itu ada jalur-jalur yang digunakan untuk mendapatkan atau mengakses pengetahuan. Dalam kuantitatif analisis, ya, studi kuantitatifnya, data dianalisis menggunakan 2 tahap. Yang pertama adalah menggunakan jalur non-parametrik. Jalur non-parametrik yang digunakan adalah untuk menyelidiki, ya, pola kolaborasi antara UMKM inovatif dalam berbagai ukuran dan berbagai organisasi yang ada di Australia dan maupun di luar Australia. Ya. Pengujian non-parametrik digunakan ada uji one way Kruskal-Wallis, kemudian juga menggunakan uji Mann-Whitney. Itu yang poin 1, ya. Yang kedua adalah menggunakan multivariat analisis, yaitu dengan menggunakan regresi Poisson. Jadi ada dua tahap yang digunakan untuk kuantitatif analisis, menggunakan non-parametrik dan menggunakan regresi Poisson atau analisis multivariat. Sedangkan penelitian kualitatifnya itu adalah menggunakan pendekatan studi kasus, yaitu mereka memilih usaha yang masuk kategori medium, ya, bukan kecil, bukan mikro, tapi yang medium di area Adelaide, ya, yang memenuhi kriteria, yaitu UMKM yang inovatif dan mereka mengakses pengetahuannya untuk keperluan inovasi dari pelaku-pelaku eksternal. Kriteria yang dipilih adalah UMKM, mereka inovatif, mereka mengakses pengetahuan untuk keperluan inovasinya itu dari pihak eksternal, dari pelaku-pelaku eksternal. Untuk keperluan itu maka yang dipilih adalah perusahaan sektor manufaktur, ya, fabrikasi yang ukurannya adalah medium untuk studi kasus. Kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama, hanya dalam proporsi yang biasa saja, tidak istimewa, tidak terlalu besar, juga tidak terlalu kecil, bahwa semua tipe-tipe UMKM itu berkolaborasi dengan universitas dan institusi penelitian lainnya. Jadi jumlahnya atau polanya itu tidak terlalu menonjol, juga tidak terlalu buruk, ya, biasa-biasa saja. Kemudian untuk UMKM yang berkolaborasi dengan perguruan tinggi atau lembaga riset, pengetahuan itu pada umumnya diakses atau diperoleh menggunakan pendekatan yang umum atau generik, yaitu melalui jalur transfer pengetahuan universitas ke industri, ya, melalui transaksi yang nampak. Apa wujudnya? Yaitu dalam bentuk hasil penelitian yang dipublikasikan, ya, satu. Yang kedua adalah melalui pekerja atau karyawan dari lulusan atau sarjana yang baru lulus, ya, dari sarjana yang baru lulus di perguruan tinggi dipekerjakan di UMKM tersebut. Jadi mendapatkan ilmu pengetahuannya di sana dari hasil penelitian terpublikasi atau dari karyawan baru yang baru lulus dari perguruan tinggi. Itu yang disebut sebagai tangible transaksional, ya, transaksi yang sangat gamblang, nampak, dan itu disebut sebagai cara yang sifatnya generik atau umum. Jadi tidak menggunakan hubungan atau relasi yang sifatnya spesifik. Lebih spesifik lagi bahwa yang melakukan ini, ya, perusahaan yang mempekerjakan karyawan dari perguruan tinggi, yang lulusan perguruan tinggi dan sekaligus menggunakan intellectual property atau properti intelektual itu pada umumnya didominasi oleh perusahaan kecil, ya, medium enterprise. Lebih signifikan daripada perusahaan
mikro maupun perusahaan kecil dalam hal ini, yaitu dalam penggunaan karyawan dengan skill baru, lulus perguruan tinggi, dan sekaligus menggunakan properti intelektualnya. Hasil penelitian lainnya yang kedua adalah bahwa UMKM itu lebih menggantungkan pada organisasi-organisasi di luar universitas dan juga di luar lembaga-lembaga riset dan pengembangan. Nah, untuk mengakuisisi atau mendapatkan pengetahuan. Jadi mereka lebih cenderung mendapatkan pengetahuannya itu bukan dari universitas, juga bukan dari lembaga riset, tapi dari organisasi lain. Siapa organisasi lain itu? Yaitu kebanyakan adalah mereka yang berkolaborasi langsung dengan UMKM itu, yaitu mereka yang menjadi anggota rantai supply dari usaha UMKM itu. Khususnya siapa? Ya klien atau relasi, kemudian pelanggan maupun supplier. Itu kan mereka yang terlibat dalam supply chain UMKM ketika mereka menjalankan proses produksi. Jadi itu yang lebih dihubungi daripada universitas, daripada lembaga-lembaga riset. Tapi ini juga suatu hal yang wajar atau sangat mungkin terjadi. Kenapa? Bahwa hubungan antara mereka itu kan hubungan personal maupun profesionalnya terjalan dengan baik. Ya, dengan mitra, dengan pelanggan, dengan supplier, sehingga ini akan bisa menjadi relasi atau bisa menjadi relasi yang baik untuk menciptakan difusi inovasi, penyebaran inovasi yang sifatnya unik antara anggota supply chain itu, mitra, pelanggan, supplier dengan UKM yang bersangkutan. Jadi mereka lebih dominan ke anggota supply chain tadi, ke mitra, ke pelanggan, ke supplier daripada ke universitas maupun lembaga-lembaga riset. Lebih jauh lagi, hasil penelitian lainnya adalah bahwa UMKM yang inovatif itu lebih suka untuk berkolaborasi dan mengakses pengetahuan antar sesama UMKM dalam wilayah yang sama. Dalam hal ini adalah di Australia. Sedangkan 25%-nya itu mereka berkolaborasi secara internasional. Terakhir, apakah pola-pola semacam ini, yaitu hubungan atau relasi antara UMKM dengan universitas maupun lembaga riset dalam kaitannya mendapatkan pengetahuan terkait inovasi yang akan dilakukannya, apakah pola-pola ini itu berdampak terhadap tingkat inovasi yang dimiliki oleh UMKM? Itu ternyata polanya sangat kompleks sekali, ini sesuatu yang tidak sederhana. Namun demikian, bahwa dampak tingkat inovasi itu sangat bergantung pada, jadi meskipun itu kompleks, tidak mudah untuk dijelaskan, tetapi pada dasarnya itu semua tergantung pada ukuran daripada UMKM, apakah dia mikro, kecil, medium begitu, kemudian pola inovasi yang dipilihnya, serta lokasi daripada UMKM itu sendiri. Itu punya pengaruh besar terhadap dampak terhadap tingkat inovasi yang dimiliki oleh UMKM. Demikian pembahasan untuk artikel kelima, sekaligus menutup serangkaian resum dan review atas makalah-makalah terkait manajemen pengetahuan dan inovasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.